Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan dunia akhirat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS dan tema kita hari ini adalah Kenampakan Alam Indonesia. Anak-anak, jika kamu perhatikan keadaan alam di sekitarmu, kamu akan melihat bahwa alam ini memiliki beragam kenampakan. Ada dataran tinggi, ada juga dataran rendah. Keragaman tersebut membuat bumi ini terlihat indah. Untuk itu, kamu harus dapat mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan bumi ini. Kenampakan alam disebut juga bentang alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi dan terbentuk oleh alam. Kenampakan alam biasanya berupa laut, gunung, pantai, danau, goa, dan sungai. Keadaan alam bisa berbeda-beda di tiap tempat. Namun kenampakan alam yang dimaksud lebih menunjukkan kepada kondisi asli alam tanpa ada campur tangan manusia. Kenampakan alam adalah berbagai bentukan muka bumi yang terjadi secara alamiah. Kenampakan alam terdiri dari dua bagian pokok, yakni kenampakan alam berupa daratan dan kenampakan alam berupa perairan. Nah, anak-anak, mari kita simak berikut ini ada beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada kenampakan alam di wilayah daratan. Kenampakan alam daratan adalah segala sumber daya alam yang ada di daratan. Kenampakan wilayah daratan terdapat sebagai berikut. Dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran rendah dapat dimanfaatkan manusia untuk kegiatan pertanian, peternakan, perumahan, membangun industri, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa. Dataran rendah di wilayah Indonesia membentang luas di sepanjang Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, Nusa Tenggara, serta pulau-pulau kecil. Kemudian ada dataran tinggi. Permukaan dataran tinggi terletak di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan manusia, misalnya sebagai tempat peristirahatan, tempat menanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Dataran tinggi biasanya merupakan daerah yang sejuk dengan pemandangan yang indah, sehingga menyebabkan banyak orang mendirikan rumah-rumah atau villa sebagai tempat istirahat. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Puncak di Jawa Barat, dan dataran tinggi Gayo. Selanjutnya, gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncaknya di atas 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi adalah gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu dapat meletus. Contohnya ada Gunung Merapi, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Agung dan Gunung Batur, dan Gunung Kerinci. Gunung tidak berapi atau gunung mati merupakan gunung yang sudah tidak aktif lagi. Gunung tidak berapi sangat kecil kemungkinan untuk meletus. Contohnya adalah Gunung Muria, Gunung Tambora, dan Gunung Melawan. Kemudian kenampakan alam di wilayah daratan lainnya adalah pegunungan. Pegunungan merupakan rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain, tinggi, luas, dan memanjang dengan mencapai ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah pegunungan udaranya sangat sejuk dan segar. Pegunungan dimanfaatkan sebagai tempat istirahat, wisata alam, dan camping seperti di Pegunungan Jayawijaya. Sebagai tempat tumbuh hutan, semacam daerah perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah, bisa juga digunakan untuk usaha perkebunan bunga, sayuran, dan tanaman industri. Wilayah Indonesia dibedakan menjadi dua rangkaian pegunungan dunia, yaitu rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik, membentang mulai dari Sulawesi Utara, Kepulauan Maluku Utara, dan berakhir di Papua, dan rangkaian pegunungan Mediterania, membentang mulai dari ujung barat Laut Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Maluku bagian selatan. Nah, sekarang kita lanjut ke kenampakan alam yang kedua, yaitu kenampakan alam di wilayah perairan. Kenampakan wilayah perairan adalah segala kenampakan alam yang berhubungan dengan segala macam air.
Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, yaitu sebanyak 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayah negara. Penampakan alam yang termasuk wilayah perairan adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sungai. Sungai adalah daerah di daratan yang dialiri oleh air. Biasanya wilayah sungai tidak terlalu luas. Sungai mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah. Air dari sungai akan bermuara ke laut. Di Indonesia terdapat banyak sekali sungai, antara lain Sungai Musi, Sungai Citarum, Sungai Bengawan Solo, Sungai Mahakam, dan Sungai Kapuas. Kemudian selanjutnya ada danau. Danau adalah daerah cekungan di daratan yang terisi oleh air. Danau merupakan daerah perairan yang cukup luas di daratan. Danau juga dikenal dengan nama situ atau telaga. Berdasarkan kejadiannya, danau terbagi menjadi danau alam dan danau buatan. Danau alam merupakan danau yang terbentuk secara alami. Contoh danau yang terdapat di Indonesia antara lain Danau Kalimutu dan Danau Toba. Kemudian ada pantai. Pantai adalah wilayah perbatasan antara daratan dan laut. Pantai dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Selain sebagai tempat wisata, sekarang ini kawasan pantai juga mulai digunakan sebagai lahan budidaya tanaman seperti kelapa, ketela pohon, kedelai, dan cabai. Yang terakhir ada rawa. Rawa merupakan tanah yang rendah dan digenangi air. Biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Pada umumnya rawa terletak di daerah dekat sungai atau pantai. Penduduk daerah rawa sangat bergantung pada air hujan, sehingga keberadaan rawa bermanfaat bagi manusia, yaitu untuk pengairan sawah atau ladang dan memenuhi kebutuhan akan air bersih. Rawa yang terdapat di tepi pantai banyak ditumbuhi pohon bakau yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya erosi pantai. Anak-anak, demikian penjelasan tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Seperti yang sudah kalian ketahui, penampakan alam di Indonesia ada dua, yaitu penampakan alam di wilayah daratan dan di wilayah perairan. Yang ada di wilayah daratan yaitu dataran rendah, dataran tinggi, gunung, dan pegunungan. Sementara itu yang ada di wilayah perairan ada sungai, danau, pantai, dan rawa. Sekian penjelasan dari Pak Edo kali ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Sampai ketemu lagi.